Hai Smart Viewers, sekarang aku udah di Pandora yang katanya masih ada Na'vi yang hidup di sini. Kira-kira Na'vi jenis apa ya yang masih tinggal di tempat Pandora seperti ini? Mungkin kita coba panggil aja dengan bahasa super Na'vi-nya dulu ya. Ini super menyeramkan dan freak. Untung aja yang dimakan Chiki bukan aku. Kalau gitu daripada kita melihat Na'vi yang super freak tadi, mending kita langsung lihat Na'vi yang sebenarnya di Extreme Movie Freak kali ini. Halo Smart Viewers, welcome to Movie Freak. Yes, alright, bersama gue Nathan dan Gue Karissa. Dan sekarang kita akan bahas mengenai film-film dan Film. Yeay. Nah sekarang kita udah biru-biru ya, Char. Udah kayak bau laut gak sih? Bau amis Tapi jadi dong. asin ya. Jadi asin dong ya. Iya. Sekarang kita akan bahas mengenai film yang berhubungan dengan elemen. Ini udah kayak si botak panah itu loh. Itu kayaknya agak salah Botak server ya. panah. Gimana? Beda ya, beda. Ini sama-sama judulnya adalah Avatarnya guys. Iya, betul. Betul, tapi Avatar ini judulnya apa? Avatar The Way of Water. Anjay. Udah menarik banget ya ayo, dari judul. Ayo gimana? Anjay. Gokil. Nggak boleh ngomong anjay di sini. Iya, ditangkap woy anjay. Wah, Anjay lagi. Nah kan, udah. Mau Oke. diulang berapa kali nih. Nah ini, film ini tentunya ya masih kembali diproduseri, disutradarai, dan juga ditulis screenplay-nya oleh James Cameron. Alright. Nah ada beberapa pemain yang tentunya akan kembali dan pemain baru. Nah totalnya ada siapa aja sih, Char? Ya, yang pertama ada Sam Worthington, terus ada Zoe Saldana, terus ada Sigourney Weaver, Stephen Lang, ada Kate Winslet, ada Cliff Curtis, dan yang terakhir ada Joel David Moore. Joel David Moore. Alright. Nah untuk secara singkat lah ini ceritanya sebutlah begini. Jadi Gimana? kan mereka udah settle ya di Pandora gitu kan. Ada manusia yang memang biasanya kebanyakan saintis-saintis dari manusianya tetap keep di Pandora karena pengen riset, tapi juga ada manusia-manusia yang udah pindah ke tubuhnya Na'vi ya. Nah itu contohnya si Jake Sully. Itu dia kan. Nah itu akhirnya udah deh di situ mereka settle, udah punya berkeluarga juga. Anaknya banyak gitu kan. Terus tiba-tiba kembali lagi si kapten ini, korporal. Si korporal ini kembali lagi akhirnya karena pengen balas dendam, dia dihidupkan kembali kan. Nah, Iya, caranya gimana? Harus nonton filmnya. Gue juga kaget pas nonton trailer, loh kok ada dia lagi nih. Padahal kan udah koit di film sebelumnya kan. Itu ada caranya guys. Akhirnya dia balik lagi untuk, pokoknya tujuan utama dia satu, yaitu adalah membunuh Jake Sully. Ketuanya Na'vi, itu dia. Nah ini total durasi juga agak panjang banget ya, bukan agak. tanpa gue maksudnya kaget juga gitu pas tahu ternyata 3 jam 12 menit gitu kan. Tapi 3 jam ini berasanya kayak berasa banget kok 3 chapter gitu loh. Kayak 1 jam pertama tuh establish ininya apa masalahnya, kayak konflik yang akan dijalani sepanjang film. Yang kedua ini penyesuaian kan akhirnya masuk ada air gitu. Iya. Nah, ini Aku suka banget yang kedua sih. yang keduanya kan jam-jam kedua itu akhirnya pada pengenalan. Ya kayak di film pertama lah ada adaptasi gitu kan. Wah itu benar-benar flexing ya airnya ya. Iya gila, bener-bener parah itu kayak Parah banget. sangat-sangat menyejukkan mata gitu. Menunjukkan mata Parah. gitu ya. Terus yang di jam ketiga baru deh akhirnya puncak konflik akhirnya action, adventure. Luar 3 biasa. jamnya tuh nggak ngebosenin sama sekali sih. Bener. Setuju. Nah, soalnya juga kalau misalnya kita lihat ini pendapat gue dan gue rasa semua orang bisa sependapat gitu ya. Iya. Ini adalah kalau mau dibilang VFX CGI terbaik sepanjang masa, entah itu di dunia sinema atau di dunia game. Iya bener banget, jujur kayak visualnya tuh bener-bener semenjanjikan itu ya. Karena jujur aku tadi mau nonton 3D, cuma karena ada kendala ya. Jadi akhirnya nggak jadi, tapi aku kira bakal nggak puas gitu loh kalau nggak nonton 3D. Tapi itu bener-bener kita nggak format 3D, tapi kayak nonton 3D, ngerti nggak? Berasa banget ya? Iya berasa banget. Pop. Dan itu smooth banget, gila parah visualnya bener se-smooth itu. Gue nggak tahu ya, tapi yang gue tonton, gue kan nontonnya MX 3D ya. Iya. Nah yang di MX 3D tuh ada nggak sih beberapa scene rasanya
adegannya agak smooth gitu, lebih smooth daripada yang lain, Car. Iya benar. Oh berarti yang di 2D juga ada. Sesmooth itu sumpah yang 2D juga. Gue ngiranya soalnya di 3D dong atau IMAX yang kayak gitu. Nah makanya kalau misalnya dari gue sendiri sih menyarankan kalian harus nonton di IMAX layar 3D. IMAX 3D. Kalau enggak ya di layar 3D terbesar yang ada di kota kalian atau di negara kita. Ya, luar biasa. Nah kalau misalnya dari lu sendiri, Car, apalagi yang kira-kira lu bisa rasain waktu nonton ini? Jujur itu kayak CGI-nya kayak nggak ada yang ngalahin juga sih. Bener-bener kayak ini yang terberhasil ya. Walaupun sebelumnya tuh udah ada film Aquaman sama Wakanda kan, yang udah main di air-air juga gitu. Tapi menurut Kanatan gimana nih? Wah kalau menurut gue sih ini bener-bener fisik rendering itu si CGI waternya itu paling baik sih menurut gue kalau misalnya dilihat-lihat gitu ya. Karena semuanya tuh sangat kayak apa ya, itu ada beberapa banyak adegan tuh dia kalau di bawah air tuh mungkin nggak terlalu seberasa gitu ya. Iya benar. Tapi kalau misalnya udah kayak main ke permukaan air tuh ciprat-ciprat, ombak-ombak, binatang-binatangnya itu akhirnya bermain-bermain di air, bernafas di air. Itu ciamik guys, itu udah kayak gue tuh kayak lagi nonton Nat Geo, bener-bener kayak misalnya binatang-binatangnya di air itu luar biasa kayak, karena gue kan nonton Avatar 1 kan. Waktu rilis ulang kemarin, itu gue nangis kan, kayak tapi nangisnya bukan sedih karena oh my god so good gitu kan, bagus banget coy gitu. Di film kedua ini gue meneteskan air mata juga karena kayak penantian belasan tahun ini tuh benar-benar benar-benar. Soalnya gue ngerasanya kayak ini was in a lifetime experience gitu, kayak lu harus nonton ini di layar 3D terbesar aja gitu. Nah itu yang gue rasain ya, kalau misalnya mau digaris bawain sih sumpah ini udah kayak lu bener-bener nonton National Geographic. Karena binatang-binatangnya itu semuanya super real rasanya. Keren banget, orang-orangnya juga keren banget, si Navi-nya, karena kan ada beberapa scene tuh dia di close up mukanya deket banget kan, jadinya palanya doang gitu kan. Waktu pas palanya doang dikasih tunjuk tuh kayak iya gila. Itu Gue ngerasa nih kayak orang di make up. Sumpah makanya kayak aku nggak nyangka, aku pikir kayak ya udahlah Avatar lo mungkin ekspresinya bakal ya terbatas gitu loh. Ya, tapi enggak cuy, gila itu bener dalam banget. Bahkan sampai James Cameron ngomong waktu itu pernah di interview dia kan, dibandingin sama Thanos kan, waktu itu kan Thanos kan juga pakai capture gitu kan di muka, face capture gitu. Terus ya kalau mau dibandingin sih wah sumpah jauh juga, itu kayak belum apa-apanya tuh yang kita nonton Thanos di Avenger. Ini jauh lebih kayak dia tuh, bahkan kalau misalnya kita nonton si misalnya Jack Sully atau mungkin Neytiri, si Zoe Saldana, mereka nggak usah ngomong kata, tapi udah kayak mukanya tuh udah mengatakan segalanya, ekspresinya. Ekspresi itu parah banget sih, kayak yang dari dia mau nangis kayak dia masih diem aja. Itu matanya, matanya tuh kayak mendalami udah sesuatu kayak, gitu. Wah, benar kalau kata orang mata itu adalah jendela dunia ya. Iya sumpah, kok bisa ya? Aku soalnya lihat. Itu buku ya? Sorry. Kayak nggak nyambung sih ini. Buku ya? Aku nggak nyadar lagi. Apa? Yang jendela mata tuh apa? Jendela hati ya? Apa gimana sih? Jujur nggak tahu, jujur nggak tahu. Sorry, salah. Tapi iya itu benar-benar kayak yang pas yang adegan yang mata itu, kayak mereka tuh diem tanpa dialog, tapi bisa menjelaskan apa yang dirasain itu loh. Betul. Apalagi intens banget pas udah akhir-akhir ya. Tapi emang kalau visualnya gak ada yang bisa ngalahin sih menurut aku. Di tahun 2022 ini bener-bener gak ada yang bisa ngalahin Avatar. Kalau gue nambahin, sepanjang masa bukan cuma 2022 doang, mau itu sinema atau game, tetap this is the best. Karena melalui film ini pasti sudah sangat jelas James Cameron breakthrough, membuat terobosan teknologi untuk film-film dia yang mungkin nanti ketiga, keempat, kelima mungkin ada teknologi baru lagi gitu ya. Tapi nah, ini kan dari tadi kan kita bahas soal teknisnya nih, Car. Tapi untuk secara narasi sendiri, lu ngelihatnya gimana? Nah itu yang mau tadi aku sampaikan ya, kayak menurutku kalau visual mah emang udah pol banget lah gitu ya. Tapi yang aku sayangkan, ini tuh definisi film yang lo maksimal banget di visual, tapi secara alur konfliknya menurut aku masih terlalu tipis banget. Masih terlalu tipis, jadi kayak untuk durasi sepanjang ini konfliknya tuh kayak oke gini gitu. Tapi di satu sisi ya, kalau aku lihat dari dua sisi, dengan kita yang ngelihat konfliknya setipis itu, kita juga, aku jadi nyadar kayak wah ternyata permasalahan sekecil ini bisa bawa impact yang gede banget ke whole plot dari Avatar ini gitu. Wah ini gue setuju banget sih, maksudnya berarti kan walaupun dia cuma simple tapi dia bisa membawain narasi ceritanya jadi kayak masif gitu lah kalau dibilang kan.
gitu. Bahkan tuh kayak satu hal yang gue perhatiin, ya pastilah dalam satu keluarga misalnya apalagi berempat, mungkin ada anak-anak yang di tengah gitu kan, bukan yang sulung atau yang bungsu, di tengah nih agak-agak rebel nih gitu kan, karena mungkin entah kurang perhatian orang tua atau karena memang ada anak emas, biasanya anak pertama gitu kan. Nah ini berasa banget gitu di keluarganya si Jack Sully karena kan, apalagi dia ngomong kan, Sully's family sticks together Iya, selalu gitu. bareng. Nah itu jadinya ada hal tuh dimana kayak misalnya lo lagi masih bocah tuh rebel gitu, misalnya pengen kabur gitu kan, pengen kabur dari keluarga gitu kan. Kadang di beberapa film tuh gue ngerasa anjir cringe banget gitu kan, maksudnya kayak ini adegan-adegan, maksudnya ya plot point itu yang umum banget ada di tempat lain, tapi si James Cameron gue ngerasa dia ngebungkusnya di dalam film ini tuh kayak hal-hal yang coming of age, kayak pubertas gitu, kayak orang-orang yang lagi rebel-rebel tuh kayak gue ngerasa kayak nggak ih ngapain sih lo kayak gini, bodok banget gitu. Tapi kan malah kadang kayak gue kesel, relate. tapi pada saat gue nonton film dia ini karena mungkin dunianya fiksi banget gitu ya, jadi kan mungkin nggak bisa secara plok ketiplek kita relate dengan kisah kita, tapi di dalam kondisi dia yang dimana akan berperang dan lain-lain, ya gue ngerasa kayak masalah-masalah kecil yang dirasain tuh sama si keluarga ini, terutama anak-anaknya ya, itu bisa banget kita jadikan kayak ih kalau nanti bisa jadi ada kayak keluarga kita bisa kayak gini gitu. Iya, jadi kayak kasih pandangan gitu loh ke kasih keluarga. pandangan, Dan bener. aku yakin ya pasti buat, kan sering banget ya orang-orang ngerasa kayak anak tengah tuh pasti kayak gini. Itu pasti, pokoknya kalau kalian nonton film ini ya nggak cuma adventure doang, sebenarnya kayak pesan buat keluarganya itu family parahnya tuh juga dapat banget. Benar-benar. Nah ini untuk karakter-karakternya sendiri berarti kalau dari lu sendiri gimana Chan? Itu dengan karakter sebanyak itu ya, apalagi fokusnya di keluarga, menurut aku development karakternya udah cukup banget. Kayak maksudnya aku walaupun ngerasa sih kayak mungkin ada kurangnya dikit, tapi untuk balance antara development karakter semuanya menurut aku udah seimbang parah. Karena kan ya itu cukup banyak ya, apalagi maksudnya satu keluarga Jack Sully aja tuh banyak gitu loh, tapi semuanya berhasil. Apalagi yang kayak mereka ketemu warga di desa baru itu semuanya kayak dapet screen time yang pas, karakternya juga berhasil dibedah dengan baik gitu. Itu sih. Setuju. Kan ngomongin tadi ada datang ke desa baru kan. Ini mohon maaf ya, ini kan sama gue sempet ada kayak orang gitu kan. Dulu nonton ini kan Lion King. Iya. Nonton dong. Nah Simba nih suka sama cewek kan, namanya Nala kan. Nah itu ada dulu orang sempet suka sama Nala nih. Iya. Nah kita kan manusia ya, sukanya sama singa. Tapi iya Nah sumpah. ini gue ngerasain di sini. Kok agak aneh gak sih kalau misalnya gue suka sama anaknya kepala suku biru gitu badan. Jujur guys, yang anak kepala biru, suku yang di desa air itu jarinya 4 kan. Iya aneh kok sih, gue tapi kayak agak seneng gitu. Iya itu karena Nathan aja kan cowok ya. Kan? Aku yang cewek nggak tuh gue doang kan, lu juga kan. Iya untungnya apalagi aku juga ya. Pas di awal-awal kan tuh di trailer ada tuh yang dia keluar air gitu kan tuh. Saya merasa wow gitu kan, cakep aja gitu. Gue jadi kepo, setelah itu gue jadi pengen sampai sekarang belum gue cari sih, maksudnya gue pengen nyari di internet gitu aslinya aktrisnya itu seperti apa sih gitu kan. Gitu. Nah kalau misalnya dari lu sendiri nih Char, ngerasanya ini kan ada 3 jam nih, ngerasanya alurnya gimana jadinya? Aku ngerasa sebenarnya aku berasa yang tadi Kanatan bilang, maksudnya kayak ada kayak pace ya 3 gitu, chapternya dibagi 3. Cuma menurut aku bukan pace-nya yang lambat ya, lebih ke arah kadang aku rasa alurnya tuh kok kayak stuck di situ aja. Ada satu momen yang kayak kok nggak maju-maju, konfliknya juga di situ-situ doang. Ya tapi sebenarnya itu bukan yang fatal dan mempengaruhi penilaian aku banget sih, tapi ya itu minor aja. Cuma aku ngerasa ada sih alur yang kayak kok stuck di sini. Akhirnya stuck gitu. Tapi memang sih kalau untuk setidaknya buat teman-teman kalau misalnya datang ke film ini ya ekspektasinya tuh ya di visual aja. Iya visual aja, benar. Kalau misalnya kalau visual tuh gue rasa semua orang pasti akan setuju gitu kalau misalnya memang bagus. Tapi kalau narasi ya balik lagi ya ke mungkin selera masing-masing, mungkin lebih suka yang pengennya ada banyak perangnya, tapi mungkin ada yang pengen lebih banyak dramanya, pengen yang ada lebih banyak explore mengenai lautnya, tapi ya balik lagi masing-masing. Kalau gue sih senang-senang aja gitu, apalagi kalau di lain sisi lagi yang bikin gue senang sama filmnya ya Indian adalah pada saat gue lagi nonton tuh banyak momen kayak wah gitu, jadi karena nggak ke spoil di trailer Char. Iya bener gitu. itu sih.
kalau banyak film action kan kadang ada adventure, wah udah ketahuan nih dari sini dia mau ke sini, dari sini dia mau ke sini. Nah ini kan dikasih tunjuknya di trailer tuh pas gue nonton, wih banyak adegan-adegan baru yang memang lebih wah gitu. Ya mungkin ditambah lagi, walaupun gue udah tahu adegannya di trailer, pas gue nonton 3D beda lagi kali ya. Mungkin itu perasaannya. Experience-nya beda. Experience-nya yang bikin beda gitu ya. Gitu. Tapi, nah ini kan Avatar 2 nih. Nah, 3 gimana? Kayak udah ketebak gak sih guys dari endingnya, ya gak sih Kak? Kayak lanjutannya kira-kira gimana? Iya, kayak udah agak ketebak sih menurut aku Avatar 3 alurnya bakal kayak gimana, mungkin villainnya juga. Iya, ini kurang lebih kayak gimana. Soalnya memang secara, ini kan udah direncanain udah sampai 5 kan? Iya. Nah, si James Cameron ini dari, Udah syuting dia ya? syuting tuh ini yang kedua dari 2017. Nah, 17 sampai 22, dia itu udah syuting Yang ketiga. Kedua, ketiga, dan setengah dari yang keempat. Bayangin coba. Nah itu berarti yang ketiga maksudnya sisanya cuma tinggal post pro aja ya, tinggal editing, kira-kira model-modelnya tuh seperti apa. Karena kalau misalnya kita lihat sendiri di sini bener-bener tuh udah luar biasa lah secara teknologi. Nah ini gue jadi kepo nih kira-kira yang ketiga sama keempat itu mungkin seperti apa gitu. Tapi satu mungkin yang gue lupa bahas dari tadi. Nah dari lu, villainnya gimana? Menurut aku kayak kurang dikembangin sih ya jujur, kayak aku kira ya tadi sih kayak aku kira bakal ada motif lain, motif baru gitu. Tapi ya ternyata villainnya masih stuck kayak gitu. Tapi semoga di ketiga dan keempatnya bisa agak berkembang lagi gitu ya. Karena memang villain ini datang dari film pertama gitu kan. Iya. Nah kalau minusnya nih mungkin kita bahas lagi gitu ya. Yang ada hal lain nggak yang dari lu merasa kurang? Mungkin kalau dari aku kan ini kayak judulnya Avatar The Way of Water. Ya pasti banyak yang berekspektasi kita bakal melihat adegan-adegan berantemnya di dalam air nggak sih? Menurut aku itu sebenarnya masih kurang. Tapi terlepas dari itu, yang tadi aku bilang ya kita sebenarnya udah dipuasin banget dari awal sampai akhir ngeliat visualnya. Jadi sebenarnya tanpa itu pun ya masih oke sih. Tapi kalau misalnya untuk kayak penggambaran desanya gitu yang kan beda kan, yang satu kan di hutan, yang satu kan di air. Nah menurut lu gimana? Itu udah menurut aku gila, itu ekspornya dia berhasil banget. Aku tuh nggak expect ya, maksudnya kayak itu bener-bener kayak real banget. Kayak bener-bener seril itu. Aku tuh jadi kayak pengen ke pantai saat itu juga karena kayak gila bagus banget. Mereka berhasil banget sih untuk ngekspor desa air itu kayak gimana, isinya kayak gimana, kayak identiknya dengan apa, itu udah kayak tergambarkan dengan sangat jelas. Ya udah nanti kalau ke pantai nanti kapan-kapan gue temenin deh. Kenapa jadi ke situ ya gitu? Sorry. Tapi mungkin di sisi lain yang gue lihat juga si James Cameron ini kan dia seorang environmentalist ya, jadi dia tuh sangat cinta alam gitu. Jadi pada saat di film pertama itu memang dia, ya secara garis lain tuh dia pengen masukin sedikit bahwa pesan jangan sampai ngilangin hutan lah, maksudnya jangan asal tebang gitu kan. Ya ini mungkin sama aja di film kedua ini mungkin ya ada hubungannya dengan ya cintailah hewan-hewan laut, benar. Terumbu karang, itu kan terumbu karang ada yang dihancur-hancurin juga kan. Terus laut-lautnya jangan sampai diracuni dan lain-lain. Maksud gue, nah gue jadi karena hal itu jadi ya kalau mau dibilang sih sangat penasaran dengan film ketiga ini kira-kira mau bahas dari sisi mana lagi nih gitu kan. Nah ada satu juga yang tadi sempat kita bahas, gue agak kaget pada saat nonton film ini. Ada ininya ya, ada gore-nya. Ada gore-nya cuy. Sumpah itu mengejutkan ya, jujur kayak kaget gitu aku pas lagi nonton tiba-tiba kayak apa itu? Apa itu guys? Tapi memang sih dari awal sih banyak killing ya. Cuma tapi nggak se-eksplisit itu ya. Iya, ada yang se-eksplisit itu. Jadi buat teman-teman ada satu adegan, tidak spoiler, cuma just in case aja kalau misalnya kan agak gitu kayak. Tapi untungnya tuh kayak cuma lewat doang ya, sih, jadi kayak untungnya mungkin ya nggak sampai muncul, paling enak aja. Benar. Nah ini terakhir nih, sebelum kita kasih skor ya, kita bahas mengenai scoringnya dikit. Kalau untuk dari scoringnya sendiri, buat teman-teman coba sampai nonton sampai penghujung filmnya. Karena itu diisi sama The Weeknd. Iya, itu parah, aku suka banget. Itu diisi sama The Weeknd. Gue aja kaget pas gue puter lagi di YouTube tadi. Wow, ini The Weeknd. Soalnya awal-awalnya ada kayak Wakanda gitu. Iya. Gitu. Sumpah ya, bener. Ini gitu ternyata. Kalau dari lu secara keseluruhan gimana ngeliatnya, Chan? Aku suka banget sih, jujur. Bener-bener kayak sesuka itu.
Kayak aku tuh nggak keluar dari bioskop cepet-cepet kan. Oh gitu. Bukan nungguin apapun, tapi kayak mau dengerin The Weeknd Dengerin gitu. The Weeknd-nya. Iya parah tuh, Iya, kayak bagus suka sih. banget jujur. Nah, makanya buat teman-teman coba langsung aja dicek ya lagunya The Weeknd. Nah, kalau kita sudah mungkin udah cukup kali ya. Iya. Kalau skor dari Charissa berapa? Aku 8,5 dari 8,5. Iya. Oke. Kalau misalnya dari gua 9. Gitu. Ya mungkin satunya itu ya karena pilihan narasinya aja yang menurut Iya. gua masih agak, kalau gua sih agak gitu kayak Gemes gak sih? gemes. Iya. Sebenarnya kalau mau jujur satu karakter yang gua agak gatel tuh Spider. Yang si anak monyet. Enggak, itu gua bukan ngatain Tapi emang dia disebutnya anak emang monyet. dia disebutnya anak monyet. Iya. Agak nanggung gitu karakternya gitu ya. Tapi untuk overall sih untuk James Cameron gua sih sangat mengantisipasi kita ya, sangat mengantisipasi untuk film-film dia selanjutnya. Avatar 3 kira-kira akan ada terobosan-terobosan baru apalagi dalam teknologi, who knows, nanti kita lihat. Alright, smart viewers, nanti minggu depan kita akan balik lagi ya Char. Iya. Nanti kira-kira akan bahas film apa, silakan juga komen di bawah. Oke. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa untuk like, Komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang penasaran Avatar bakal kayak Betul. gimana gitu loh. Respon kita nonton Avatar kayak gimana sebenarnya udah tergambarkan banget dari video kali ini. Nanti juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Oh iya, betul. Alright. Ya, akhir kata Nathan pamit. Karissa pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.